susah-susah. Oh, soal dari NB susah-susah katanya. Nah, terus gimana? Intinya kalau berdoa jangan lupa belajar, karena juga kalau belajar doang tapi nggak doa juga percuma. Yang SMA unggulan. Siap. It's the best buat saya NB. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Damar di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Nah, alhamdulillah di bulan Desember 2023 ini kebetulan Kak Damar juga lagi mau jalan-jalan, kemudian mampir ke salah satu siswa Bimbel Nusantara Belajar angkatan ke-6, yaitu Ananda Elang Satya Angarta. Oke, NB angkatan ke-6 Ananda Satya Eng Arta yang alhamdulillah masuk ke SMA Krida Nusantara angkatan ke-27. Oke, Krida Nusantara angkatan ke-27. Ya, sekarang Kak Damar lagi di rumah Satya, kebetulan di daerah Delanggu di Jawa Tengah. Klaten Delanggu ya. Ananda ini waktu di NB itu belajarnya via online ya. Jadi di sini Kak Damar mau menggarisbawahi bahwasanya sistem pembelajaran online itu nggak salah. Jadi tergantung kalian. Buktinya memang banyak anak NB yang bisa masuk ke SMA semi militer dan SMA unggul berasrama dari Sabang sampai Merauke, itu bisa berhasil masuk dari sistem pembelajaran online. Jadi tema video kali itu Kak Damar mau ngasih tahu kalau sistem pembelajaran itu bisa loh, asal kaliannya fokus, kalian tetap berlatih gitu ya. Semoga ya bisa seperti Bang Satya atau kakak-kakak kalian yang NB angkatan sebelumnya. Oke, baik. Sekarang akan Kak Damar perkenalkan. Kebetulan alhamdulillah Ibunda Abang Satya ini juga berkenan untuk podcast bersama kita ya pada kali ini. Jadi ya mungkin untuk orang tua calon siswa Nusantara Belajar yang emang iya Nusantara Belajar itu bagus apa enggak sih, atau amanah apa enggak sih gitu kan, gimana aja sih sistem pendidikannya di Bimbel Nusantara Belajar. Mungkin nanti Ibunda Abang Satya bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke, sekarang tepuk tangan dulu buat Abang Satya. Ini penampakannya Abang Satya. Jadi pertama Kak Damar mau tanya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di sana happy? Happy banget. Di Krida Nusantara happy ya? Walaupun sudah 1 tahun ya? Ya, Pernah kamu sistem pembelajaran online pernah. di Krida Nusantara? Pernah. Berapa lama itu Satya? Itu pas libur doang sih, ikut PM Ikut PM pas libur doang ya, tapi selebihnya offline. offline. Berarti offline berapa tahun? 6 bulan? Setahun? Lebih. Setahun lebih ya? Setahun lebih online ya. Jadi ini Abang Satya, itu NB angkatan ke-6 ya. NB angkatan ke-6 melalui sistem pembelajaran online juga di Bimbel Nusantara Belajar gitu ya. Terus Bang, waktu Abang nyari Bimbel itu siapa? Rekomendasi dari mana Bang? Coba ceritain Bang. Saya sendiri, jadi saya nyari di Google. Googling. Ya, bimbel les itulah yang buat persiapan masuk ke SMA militer. Karena kan masuk ke SMA itu nggak gampang. Jadi mungkin butuh latihan dulu. Butuh latihan dulu Ya. persiapan Bang ya. Nah Bang, kan menurut Abang sistem pembelajaran online itu gimana Bang? Jarak jauh. Iya, itu kan banyak orang anak-anak tuh alasannya tuh sama ibu bapaknya, aku nggak bisa karena ini online gitu. Menurut Abang tuh gimana? Sebenarnya sama aja sih, tapi tergantung kitanya sendiri. Ah. Kalau kita mau rajin, ngulang-ngulang materi terus, ngelatiin, nggak tidur. Bener, nggak tidur, nggak makan ya. Ya, Nah itu gimana waktu Abang belajar online itu, handphone ada di sebelah kanan, laptop di depan atau gimana? handphonenya pasti ada, tapi saya fokusin ke belajar dulu, terus ngerjain kuis juga. Jadi kuis juga. Nah waktu itu kalau nggak tahu gimana Bang? Pernah mengalami
hal itu nggak? Wah nggak ngerti nih, Sering. sering. Nah, terus gimana Pak? Soal dari NB kan susah. Oh soal dari NB susah katanya. Nah, terus gimana? Saya bingung, tapi kerjain sebisanya aja. Terus ngerjain baru tanya gimana caranya. Oh tanyanya ke siapa waktu itu? Ke kakak pengajar di NB. Oh melalui apa waktu itu Pak? WA ya? WA. WA ya? Oke. Jadi begitu ya, kata Bang Satya itu, ini mah nggak usah lama-lama gitu ya. Kadang mah cuma mau menekankan, kalau kalian mau belajar sistem secara online, ya kita bisa-bisa aja, kata Bang Satya, kata malah soal-soal NB susah. Dulu waktu itu udah bilingual belum? Belum ya, kalau sekarang udah bilingual. Jadi ada bahasa Inggrisnya, terus bawahnya ada translate bahasa Indonesianya, kalau angkatan yang sekarang gitu. Mulai angkatan 7 kemarin. Mulai angkatan 7 sekarang angkatan 8 tuh udah mulai bilingual. Jadi ya lebih susah lagi karena kendalanya ditambah lagi tambah bahasa gitu ya. Nah jadi Bang kasih tahu deh Bang sama teman-teman kamu, adik-adik kamu terutama di sana. Jadi kalau online tuh memang nggak ada masalah, jadi jangan dijadikan alasan. Kalau emang males ya males aja gitu. Silakan Bang. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin pengen ikut kelas NB tapi nggak bisa datang langsung, jadinya online, nggak usah takut karena yang online itu sama aja kayak offline, tinggal tergantung kitanya masing-masing mau belajar apa enggak, mau serius apa enggak. Jadi tergantung kitanya masing-masing dan pasti kita dapat jatahnya sama kayak offline. Betul ya, memang ya. Ya, buat ibu nih, Bu, gimana Bu? Bangga banget ya? Saya sih bangga. Dan saya senang waktu itu baru saya suka ngikutin status agama. Kayaknya sih MB itu banyak berhasilnya ya. Alhamdulillah. Banyak yang masuk ke TN, ke Praditya juga, yang lainnya juga. Pokoknya yang SMA unggulan. Siap. It's the best buat saya NB. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kepercayaannya gitu. Mungkin Ibu ada pesan-pesan buat orang tua di luar sana. Ibu kan juga boleh dikatakan ya buat penonton itu Bimbel Nusantara Belajar seorang ibu yang tangguh ya. Jadi beliau ini menginvestasikan masa tuanya itu di anak. Kira-kira gitu Bu ya. Iya, jadi pakai iya. prinsip-prinsip orang zaman dulu, ya makan seadanya aja. Yang penting untuk pendidikan anak itu selalu is the best gitu Bu ya. Iya benar, nomor Nah, satu. selalu nomor satu. Ya mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit banyaknya ke orang tua siswa di sana bagaimana cara ya, karena kan tahu sendiri ya di Krida Nusantara kan ya banyak yang gitu-gitu kan, gitu-gitu dalam arti kata orang tuanya juga semuanya juga berada toh. Iya, Kecukupan gitu kan. Nah, makanya gimana caranya Ibu tuh bisa mendidik Satya dari online, bahkan Satya ini, Bang Satya ini ya itu sering sholat tahajud katanya guys gitu. Nah makanya ibundanya gimana nih cara didik anak laki-laki yang dekat sama Tuhan, dekat sama Allah juga, kebetulan kita beragama Islam gitu kan. Monggo Ibu silakan. Terus terang kalau agama itu memang nomor satu ya Kak. J. Ilmu nomor satu itu agama, J. kedua pendidikan. J. Itu Ilmu duniawi Bu. saya utamakan untuk anak saya. J. Karena dengan menguasai agama, insya Allah juga membantu cita-citanya, doa-doa dari Allah nomor satu. Itu. Terus ilmu pendidikan juga penting karena dengan ilmu bisa nyari harta. Dengan ilmu bisa nyari harta gitu katanya ya. Yang luar biasa sekali memang ibu yang satu ini. Bertepatan dengan kemarin Hari Ibu juga, mungkin salah satu strong woman di Indonesia ya. Ibunya Satya Ibu ini tanpa ayah kan harus coba pengorbanan. Ya, kebetulan juga ya single fighter juga beliau ya. Harus kuat gitu. Dan kebetulan juga Bang Satya ini nggak susah juga kalau diberi arahan ya Bang. Iya, gampang diberi arahan. Kebetulan Bang Satya juga dari SMP Negeri 1 Belagu ya. Iya. SMP Negeri 1 Belagu, terus dari kecilnya memang Dulu di Kinkit Jakarta itu Pak Royal itu playgroupnya dari kelompok nursery, terus preschool ya Kak. Preschool, terus KGB. Oh. Itu kalau KGB kan tingkat PKB. Terus SD-nya juga SD Bakti Unggulan di Jakarta Barat itu loh. SD-nya? Jajar ada SMP berapa tuh deh? Pokoknya ada SD Bakti, ada SMP, ada SMA juga. Itu berderet itu bagus banget, itu punya pajak tuh SD Bakti.
terus pindah ke sini. Delanggu, Klaten Delanggu, Iya. SMP 1. SMP Negeri 1. Prestasi Anda gimana waktu di SMP? Ya bagus juga sih, pokoknya di kelas tuh selalu ranking 1. Wah, luar Setiap biasa. ambil rapot, gurunya selalu bilang istimewa, is the best. Hmm. Sampai bilang anak itu sekolah belajarnya di mana. Bahasa Inggrisnya tuh belajar di mana. Dan anak itu nggak pernah neko-neko, bertanggung jawab. Nah, ya, jadi gitu ya buat kalian di sana, kalau kalian ingin menjadi sesuatu gitu ya, kalian gak usah neko-neko. Kalian lurus aja gitu ya. Memang di tengah globalisasi ini memang agak sulit, gempuran-gempuran media sosial, TikTok, Instagram, segala macam itu yang membuat kalian sulit untuk berkembang dan menjadi diri sendiri. Nah, kenapa Kak Damar tuh sebenarnya saya pengen gini Bu, Satya juga salah satu yang ya kalau nggak ada yang istimewanya mungkin saya nggak sampai seberat-berat ini mau bawa begini kan tanpa ada tim gitu kan berjalan ke sini, tapi saya pikir Kak Damar nih pengen memberikan contoh. Kalau yang di podcast NB itu ya semuanya pasti yang terbaik dong ya, nggak mungkin ya, bukan berarti ini suatu apa ya promosi. Mungkin ada dari papanya Noel kenal nggak Bang Noel? Nah, Bang Noel tuh papanya sampai ngomong, ini podcast ini saya datang jauh-jauh dari Bali, tapi saya bukan masuk buat promosi, tapi memberikan informasi kepada orang tua di sana bahwasanya kalau mau jadi seseorang ya harus pertama adalah berdoa, betul ya? Kemudian berusaha, gitu ya Bang ya. Jadi Kak Damar pengen Bang Satya ngasih motivasi lagi. Jadi nggak usah neko-neko, apalagi jadi anak laki-laki ya harus bisa menjaga keluarganya, apa ya, apalagi mama udah di usia begini, single fighter ya kan, single parent kan, berjuang demi cita-cita anaknya. Kita doakan semoga Bang Satya ini bisa masuk ke Akmil gitu ya. Nah, kalau pengen tanya dulu, waktu mau ini pendaftaran KN itu gimana ceritanya Bang? Coba cerita Bang. Ya pertama saya apa ya, kayak ragu-ragu dan takut gitu lah. Nah, ragu-ragu dan takut, kenapa Bang? Karena kan yang daftar banyak, nggak dikit. Terus juga saingannya mungkin ada pinter-pinter juga. Itu buat saya ragu juga. Buat ragu, terus gimana? Gimana cara Abang mengatasi ketakutan, keraguan itu gimana caranya? Terus kan ibu bilang ke saya kalau pokoknya apa-apa coba dulu, urusan gagal atau berhasil itu urusan Allah. Dan akhirnya ya udah nggak apa-apa, coba dulu dan kita bisa. Alhamdulillah ya bisa berhasil dengan baik ya. Jadi begitu. Semua itu harus dicoba dulu, mimpi itu harus dicoba dulu. Kalau nggak dicoba ya silakan tetap tidur, ya nggak akan capek, nggak akan tercapai cita-citanya dengan tidur. Kira-kira begitu Bang ya? Iya betul. Nah, jadi kira apa lagi Bang yang mau Abang curahkan di podcast kali ini? Apa? Tentang apa sih? Tekun belajar sama berdoa. Tekun belajar, berdoa dan tekun belajar Ya, itu aja. jangan lupain. Intinya kalau berdoa jangan lupa belajar, karena juga kalau belajar doang tapi nggak doa juga percuma. Jadi harus seimbang. Harus seimbang ya. Atau mana yang lebih banyak? Berdoa banyakkan aja apa belajar banyakkan aja? Seimbang. Seimbang ya. Oke, gitu ya. Jadi begitu ya. Berdoa dan belajar, karena menurut Kak Damar yang memperbesar peluang itu adalah doa dan usaha. Siapapun kita, dari manapun kita, maksudnya Kak Damar begini, mungkin di luar sana rumor sudah banyak beredar bahwasanya harus begini. Jika kita tidak masuk ke level itu, nggak pede gitu, misalkan kayak Bang Satya gitu pada saat itu kan ketakutan karena pesaingnya banyak, ya nggak usah takut dulu gitu, coba aja dulu gitu kan. Belum tentu kita nggak masuk, tapi kan akhirnya juga memang Bang Satya bisa masuk ke SMA Negeri Nusantara kan gitu ya Bang ya. Nah, mudah-mudahan nanti tinggal setahun setengah lagi Bang Satya sudah mulai harus mempersiapkan dirinya ke akademi ini. Dan nanti persaingannya lebih banyak lagi, jadi nggak usah takut lagi ya. Nggak usah takut mikir ya. Pokoknya nyogoknya sama Allah. Nah, gitu. Saya gitu. Nyogoknya sama Allah. Maneman kalau pakai uang. Sedekahkan Gitu. sama Allah. Iya benar. Jadi gitu loh maksud Kak Damar. Ya aman-aman aja lah. Kak Damar juga udah ngeliat
apa namanya, rapotnya Bang Satya juga cukup bagus gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa tercapai cita-citanya gitu. Ya kira-kira itu aja sih Kak Damar bilangnya. Apalagi ya, yang ada lagi sih, ibu juga seorang single mother yang keren gitu. Anaknya juga Satya juga ya keren, semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian di sana. Artinya ya Bang Satya juga anak yang berkecukupan, tapi dia juga nggak bombon, nggak manja. Nggak pernah Ya. apa-apa sendiri di rumah, bantu nyapu, nyuci, masak, nyuci piringnya pinter. Oh, si Pirnya pintar Pinter lah. banget, penggoreng pinter, Wah, udah tak bersih ajarin. dia. Gitu apa-apa sendiri, kalau ibunya sakit dipijetin. Wah, ibunya Ibu sakit. istirahat, nggak boleh kecapean. Oh. Jadi kalau saya nyapu, saya ngepel, saya masak dan nyuci piring. Saya buka dengan sesungguhnya. Oh, gitu katanya tuh, luar Biarpun biasa anak sekali. cowok, Biarpun anak cowok, buang Anak sampah, bontot kan ya? iya anak laki. anak bontot, anak yang terakhir, tapi dia masih punya apa ya, simpati ya, simpati untuk membantu orang tuanya apa yang bisa dia bantu, kira-kira gitu. Terus waktu Satya 3 bulan nggak sih? Iya guys. Terus ibu gimana? Saya di rumah ya, nak kadang saya Nangis, Pak? nangis kangen gitu. Begitu nyampe sana, ya Allah tuh anak jerawat kurus. Ya terharu saya, tapi alhamdulillah sampai bilang batuk-batuk, saya juga sedih melihatnya. Ya. Itu pengorbanan. Ya. Oke ya. Jadi inilah kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah ya. Kalau nggak salah gitu ya. Mudah-mudahan nggak juga ya. Kasih anak juga bisa sepanjang jalan juga ya. Jadi ya buat yang kesana kira-kira gitu. Gimana caranya supaya kalian bisa bermanfaat, kalian bisa sukses, karena sukses sesungguhnya itu bukan sukses banyak uang ya. Benar. Sukses yang sesungguhnya adalah sukses yang bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Mudah-mudahan nanti Bang Satya bisa jadi tentara angkatan darat, jenderal bintang 7. Bintang 7 kepuyangan ya. Satu aja dulu. 4 dong Bu, jangan orang tangguh lah. Jenderal bintang 4 paling enggak kan gitu ya. Siapa tahu ada keturunan. Soalnya dari keluarga almarhum bapak saya juga ada keturunan tentara. Oh, Dari iya, cucunya iya. belum ada, siapa tahu Satya nanti. Amin, yang kita doakan semoga Gitu, Satya pasti ada kayaknya gitu. pasti Ada. insya Allah ya Bu ya, karena juga Iya, ibunya yakin, juga. selalu yakin. Yang penting Satya percaya diri aja, hati-hati di Krida Nusantara, maksudnya hati-hati ya. Kalau ada yang bilang kalau bergaul atau kalau berteman jangan pilih-pilih, ya sebenarnya kadang setuju nggak setuju. Ya jangan pilih-pilih dalam artian ya kalau misalkan ada anak-anak yang memang kurang baik gitu ya, ya lebih baik sih tidak dijauhi tapi juga tidak terlalu didekati juga, kira-kira gitu. Jadi pilih-pilihnya begitu. Karena kalau misalkan kita deket-deket sama penjual parfum, ya kita akan wangi. Kalau kita deket-deket sama tukang sampah, ya kita jadi bau. Kira-kira begitu ya Bu ya. Nah, mungkin untuk Ibu juga ada terakhir yang mau ditambahkan, mungkin ujangan buat Ananda Satya, apa harapan Ibu buat Ananda Satya gitu. Monggo. Ya harapan saya sih semoga cita-citanya Satya anak saya itu tercapai atas ridha Allah. Amin. Terus apa ya, kalau udah jadi ya tetap berbakti, karena saya ajarin saya orang tua nomor 1. Sampai Amin. nanti kamu udah pilih istri nomor 1 yang kamu sudah lupa orang tua. Orang tua. Baru istri. Baru. Walaupun istri juga tetap disayang, tanggung Iya, jawab, iya. tapi nomor 1 orang tua, tetap orang tua dulu. Oh gitu ya Bang Satya, itu jadi orang. Pesan ibu tuh, Hmm. gak usah takut sama istri. Nggak usah takut sama istri. Iya, istri bisa dicari kalau gak ada. Oh, Gantinya banyak. baik. Ya bukan Iya. apa sih gitu, nomor 1 Iya. orang tua, jangan takut. Iya, pokoknya biar bagaimanapun juga Satya juga mesti ingat bahwasanya ya semua ini karena memang ibu yang menang ibu dua ibu. Ya, mungkin Satya terakhir, silakan. Ya untuk teman-teman di luar sana yang pengen masuk ke SMA militer, jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, karena saingan kalian di luar nggak diem-diem doang, mereka juga belajar, dan kalian juga harus bisa bersaing dengan mereka. Siap. Oke, jadi itu pesannya Bang Satya untuk kalian yang di luar sana, apalagi misalkan dari Papua, dari Aceh, bahkan alhamdulillah tahun ini
siswa kita ada dari Amerika. Dari Amerika satu, dari Australia satu, dan mereka belajar secara online. Dan kita buktikan aja nanti, gitu ya. Memang kaliannya yang apa ya, yang kurang semangat belajar, atau sistem pembelajaran online yang salah, gitu ya. Kalau misalkan tidak ada satupun anak yang berhasil dengan sistem pembelajaran online, berarti kita katakan sistem pembelajaran online fail atau gagal, gitu ya. Tapi kalau memang ada lebih dari satu atau bahkan lebih dari 10 siswa yang memang berhasil dengan sistem pembelajaran online, berarti yang failnya adalah ya kan, humannya, pribadinya. Makanya kadang tuh bela-belain bawa perangkat segala macam tetek bengek begini, berat-beratin tuh kadang cuma pengen ini loh, ada loh satu anak yang berhasil dengan sistem pembelajaran online. Ya, jadi sekali lagi di sini memang saya tekankan ini sebuah informasi, bukan sebuah sebuah acara atau rekaman untuk sekedar promosi aja. Karena Kadamar kesini bawa misi, Kadamar pengen supaya kalian tuh nggak usah ada alasan, sekali lagi nggak usah ada alasan sama orang tua kalian kalau nilai kalian jelek karena sistem pembelajaran online. Ya, buktinya adalah di Bang Satya. Kira-kira itu Ibu, ya Bang Satya, terima kasih banyak karena sudah diperkenankan mampir bersilaturahmi. Akhirnya selama ini kan kita hanya lewat WA, hanya telepon-teleponan aja. Nah, kebetulan juga rumahnya Bang Satya di Klaten ini dekat dengan rumahnya tante saya yang ada di sini juga. Jadi rupanya saling kenal nih mereka, gitu kan? Akhirnya ketemu di sini ya. Alhamdulillah sekali ya. Gitu Ibu sama Bang Satya, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah diberikan kesempatan, Bang. Semoga kamu sukses terus. Buktikan kalau kamu tidak menyia-nyiakan usaha dari Mama yang memang udah berusaha semaksimal mungkin untuk kamu. Kalaupun nanti kamu diambil, ya kamu harus usaha keras. Gimana caranya? Dan nanti setelah diambil pun kamu harus berjuang dengan keras. Bagaimana caranya supaya mendapat, ya paling tidak aku jenderal bintang 1. Ya. Oh, paling tidak jenderal bintang 1, kalau pada mah jenderal bintang 4. Ya kalau bintang 7 kebanyakan ya Sate ya. Nggak usah takut. Kita punya backingannya Allah, punya backingan Tuhan. Kadang dengar ketika kamu sering sholat tahajud ya. Benar, tiap malam. Hampir tiap malam sholat tahajud. Baca Al-Waqiah sampai pagi. Baca Al-Waqiah itu udah more than enough. Udah mau khatam Al-Quran udah 4 kali ya. Nah, jadi begitu ya. Itu contoh buat kalian. Kalian gak usah takut. Tidak usah takut dengan manusia. Tidak usah takut dengan apapun. Kalian bisa masuk TNI Angkatan Darat, Polri segala macam. Kalian masih punya Tuhan kalian. Bagi yang beragama non-Islam, yang beragama Islam, kalian masih punya Allah yang membacking kalian. Itu udah maha besar dari segala-galanya ya. Jadi kadang pikir, kadang yakin lah kalau kamu tuh memang punya potensi yang baik gitu. Memang dari mudah-mudahan sih ya, kita aja nanti ya kalau emang itu bisa jadi ya. Saya mau berdoa aja lah kalau nanti dapat Angkatan Darat. Podcast hari ini jangan dilupakan. Nanti kalau udah pasti inget lah Bang Satya pakai baju tentara langsung bling gitu ya. Pasti kita ke rumah Kadamar. Atau saya kemarin nggak apa-apa. Pokoknya sampai yang sempet ya. Ya, jadi begitu aja Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Satya. Terima kasih banyak. Oke, akhirnya Kadamar tutup podcast singkat kali ini. Dari testimoni ibunya Bang Satya, dari pesan-pesannya Bang Satya, tolong diperhatikan. Dari pesan-pesan Kadamar tolong diperhatikan. Jadi kesimpulannya cuman Allah lah yang bisa menolong kita.
supaya memperbesar peluang, yaitu cuma dua cara, yaitu doa dan usaha. Ya, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Waalaikumsalam.